Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak ya. Tetap semangat dalam belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai eksplorasi bakat secara mandiri. Ya, oke ya. Apa bakat saya ya kira-kira? Apa bakat kalian nih kira-kira? Oke, ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat memahami dan mengenali pengertian bakat secara mengeksplorasi bakat secara mandiri yang kalian miliki. Ya. Nih. Persepsinya itu, eksplorasi merupakan tahapan alamiah yang harus dilalui oleh siswa, ya, oleh setiap kita. Dengan memberikan kebebasan bereksplorasi, siswa dapat mencoba berbagai macam hal positif, baik hal positif. Bakat tidak sama dengan kecerdasan. Beda ya, Nak ya. Bakat lebih mengacu kepada motorik maupun keterampilan yang ditampilkan oleh siswa. Dengan kata lain, bakat bisa terlihat oleh orang lain. Ya, cara yang dilakukan adalah terus-menerus mengasah bakat melalui latihan. Ya, bakat tidak akan berkembang bila tidak ada penguat. Penguatnya itu tadi latihan. Sehingga kemudian bakat itu bisa hilang. Ya, selain bakat, mereka juga mempunyai minat terhadap bidang yang digeluti. Ya, adanya minat juga akan menguatkan bakat tersebut. Ya, jadi bakat minat itu saling berkaitan. Oke, Nak ya. Apa pengertian bakat? Ya, bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Ingat ya, Nak ya, bawaan sejak lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, keahlian, pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya, seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Ya, bisa ada, makanya kita kenal ada bakat alam. Ya, ada bakat yang memang sudah Allah berikan sejak kita lahir. Ya, itu misalnya bakatnya apa nih? Ya, misalnya kalian berbakat untuk menjadi guru, ya, untuk menjadi penulis, untuk menjadi peneliti dan seterusnya, ya, atau mungkin bakat kalian menjadi penulis, ya, atau mungkin bakat kalian menjadi fotografer, koreografer dan seterusnya. Itu bisa terus dengan cara dilatih, ya. Oke. Ya, ini ada seorang ahli mengatakan, Little Genius ya, mengatakan yang pernah diterbitkan oleh majalah Parenting tahun 1989 ya. Beliau menjelaskan bahwa bakat manusia bisa muncul dalam berbagai bentuk ya. Berikut adalah beberapa kemampuan atau ability ya yang Little Geniuses ungkapkan di sini ya, uraikan. Ada acting ya, acting ability atau gerakan ya, atau acting. Kemudian ada adventures, showmanship, petualangan. Kemudian estetik, perceptiveness, estetika ya. Ada talent, artistic, prowess ya, atletan ya. Mungkin kalian punya bakat untuk dalam hal keatletan, misalnya atlet panah ya, atau atlet football dan seterusnya. Oke ya, ada juga pengetahuan umum, common sense, kemudian like compassion ya, ada kepedulian terhadap orang lain dan mudah tersentuh. Mungkin nanti di sini kalian untuk area di sini ya, untuk compassion ini kalian bisa menjadi konselor ya, atau kalian bisa menjadi psikolog atau psikiater. Kemudian lagi ada courage, ada keberanian ya. Kemudian juga ya, ada kreativitas, emotional maturity, kematangan emosi dan seterusnya ya. Banyak sekali di sini ya. Ada excellent memory, imagination ya, inquiring mind ya. Kemudian lagi ada intuisi ya.
Ini kalau kita jabarkan di sini rasanya waktunya tidak cukup ya, Nak ya. Oke. Ya, bakat secara khusus ada beberapa bakat. Ya, di sini Ibu bagi ya menjadi beberapa bakat di sini ya. Ada bakat secara verbal, kemudian ada bakat numerikal, kemudian ya ini bakat secara khusus. Ada bakat dengan secara linguistik atau bahasa, kemampuan di bahasa kalian misalkan. Kemudian lagi ada bakat kecepatan, ketelitian ya, clerical. Nah, kemudian lagi ada bakat relasi ruang spasial. Ada juga bakat mekanik, bakat abstrak dan skolastik ya. Ibu tidak uraikan di sini secara rinci karena waktunya juga tidak memungkinkan ya, Nak ya. Kalian nanti bisa berikan pertanyaan langsung di kolom komentar atau kalian bisa bertanya langsung nanti lewat guru, lewat ustaz atau ustazahnya akan kalian sampaikan kepada ibu. Oke ya. Antara potensial dan aktual, proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa kita lakukan? Nah ini nih ya, ada inner calling ya, hasrat sejati, kemudian pembuktian diri, kemudian juga ada perbandingan positif, pengasahan praktik ya, atau praktik dan penempatan penyaluran ya. Pertanyaan ibu yaitu coba kalian kenali bakat kalian ya. Nanti akan ibu berikan asesmennya untuk kalian, bagaimana kalian bisa mengenali bakat kalian ya di 8 bakat tersebut ya. Apakah bakat kalian ada dalam verbal, ada dalam numerikal, linguistik ya, kemudian lagi kecepatan, ruang relasi, bakat mekanik, bakat abstrak atau skolastik ya. Jadi kita akan adakan tes minat bakat. Oke, ya Nak ya. Itu saja dari Ibu ya. Kenali bakat kalian ya, juga kenali bakat dan minat kalian sehingga dengan kalian bisa mengenali bakat minat kalian, kalian bisa menyalurkannya sesuai dengan bakat minat kalian dan kalian bisa terus berlatih ya, agar apa? Agar bakat kalian bisa terus terasah dan bisa bisa bermanfaat. Oke, enak ya. Itu saja dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.